Ya, halo, balik lagi sama gue, Dipa ataupun Dion di sini. Ya, pada kali ini video ini gue pengen ngebedah hasil pengerjaan gue, yaitu advance job sheet mengenai pipeline klasifikasi end-to-end menggunakan model naive Bayes dan logistic regression. Jadi, apa yang gue lakuin di sini? Oh, ya, BTW gue ditemenin sama teman gue ya di sini. Say hello yuk. Say hello to YouTube yuk. Eh, Say hello to YouTube. aja. Gobi. Halo. Halo. Nah, oke, sip. Jadi kali ini gue sekalian ditemenin sama teman gue ya. Nah, udah kita lanjut ke data. Karena durasi. Gue harus ngumpulin sebelum jam 12. Di sini gue dapat data itu dari IMDb dan informasi dari Kaggle di sini. Dan lu bisa download data ini. Mana ya? Data card. Dan enaknya data ini udah clean ya. Bukan clean sih, maksudnya data kelasnya itu udah balance, jadi nggak usah pusing-pusing tentang imbalance data set. Jadi lu bisa ambil dan lu olah, dan juga nggak terlalu ribet untuk mengolah ini karena ya kita pakai library NLTK dan apa lagi ya, stop word yang udah ditentuin lebih gampang lah intinya. Nah, gue lihat kan di sini 25.000 positif dan 25.000 negatif kelas dibagi 55%. Dan sebagian besar data ini tidak mengandung PPI, jadi aman. Tidak ada identitas kayak nick atau apa, sudah dicek. Selanjutnya, kenapa milih data ini? Karena ya ini sih apa ya, bisa dibilang ideal untuk klasifikasi, terutama untuk menggunakan algoritma naive Bayes dan logistic regression. Ya, selain memiliki distribusi kelas yang sempurna ya pada dataset ini juga mempresentasikan data dunia nyata yang menuntut ya penerapan teknik processingnya. Nah, di sini gue lebih menekan teknik processingnya daripada ngumpulin data kotornya gitu. Ya udah sesuai dengan job sheet juga sih. Ini ya imbalance ratio nggak ada. Ini cuma penjelasan, lu bisa baca sendiri apa penilaian refleksinya. Gue capek jelasin situ. Nah, kita langsung ke EDA. Jadi tadi gue udah sempet mana ya? Ya, ini udah distribusi kelasnya, lu lihat distribusi kelasnya rata kan, aman. Dan lu lihat juga distribusi kata per kelasnya sejauh ini sih masih aman ya. Dan cuma ada outlier ini, gue masih nggak ngerti outliernya gimana maksudnya. Tapi jumlah per katanya ya, mungkin banyakkan kata di positif ya daripada di negatif. Tapi ya nggak masalah seharusnya sih, harusnya. I'm not sure, tapi nggak seharusnya masalah. Dan ini ya word cloud yang gue buat dari library word cloud, lo install gampang itu. Dan ya lihat, karena ini belum dibersihin, masih ada BR dan juga apa sih. Nah, di good itu ada dua kelas tuh kan, di dua kelas. Seharusnya ini salah satu kelas cukup. Dan kalau bad udah make sense lah ya. Bad. Nah, ini karena belum dibersihin, jadi muncul semua noise yang ada di dataset ini. Ini kayak contohnya BR, bla 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 itu deh. Aduh. Dan langsung kita pindah ke processing. Nah, di processing di sini gue apa ya, membuat sebuah fungsi di mana dia bakal nge-clean teksnya tersebut gitu. Jadi lebih rigid. Jadi kalau di job sheet sih ya, gue lihat ya, job sheet nggak salah cleaningnya itu agak beda. Jadi kalau gue gabungin aja sih. Cleaningnya kayak, nah di stopwordnya dimasukin. Kalau dia tadi stopwordnya dipisah. Fungsi stopwordnya mana sih? Mana ya? Oh, kelamaan nih kalau gue nyari nih. Wah, 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 bukan, bukan. Bukan ini apa sih? Eda masih. Pokoknya nih, bersihkan teks. Nah, kan nggak ada ininya kan, nggak ada untuk tambahan stop word ya. Nah, di sini gua modifikasi di stop wordnya aja sih sebenarnya. Atau susah. Dan oke, intinya nanti gua dapat clean text-nya kayak apa.
gue ilangin tadi tanda yang ini yang BR tadi, dan HTTPS ya standar. Type URL, keep the only letter apostrophe, and ya normalize white space. Nah, kita lihat nih yang sebagai contoh yang sebelum dan sesudah. Sesudah ini belum di Steam ya. Apa steaming? Apa sih namanya? Steam. Gue lupa lagi. Stemming, belum di stemming. Jadi masih clean aja dari karakter-karakter yang lo nggak inginkan. Tuh kayak West jadi hilang kan di sini. Oke, ship. Cakep. Nah, di sini lo juga bisa lihat most frequent word yang after processing. Ini sebenarnya belum di stemming, masih ada kotornya juga nih. Lihat tuh, lihat di dua kelas ini ada good-nya, tapi di kelas yang negatif ada good juga. Ya, tapi sebenarnya sih bisa jadi artiannya good for the, contohnya ya, apa ya, kayak good for the dog shit apa. Itu kan jadi negatif juga, tapi ya seharusnya good intinya untuk katanya itu bisa jadi bobot yang paling besar gitu loh untuk positif. Tapi sementara di sini negatif juga dibobotin besar gitu. Nah, sekarang kita lakuin stemming. Stemming itu kayak lu ngilangin imbuhan dari suatu kata. Misalkannya gitu-gitu dihilangin. Nah, kalau stemming bahasa Inggris, ya lu cari sendiri deh. Gue capek jelasinnya. Tapi kalau bahasa Indonesia kayak gitu ceritanya. Nah, kan film machine. Oh, nih, stemming. Kayak contohnya film. Dihilangin. Kan dia jadi majemuk ya. Nah, jadi film biasa. Jadi tunggal. Singular. Apa sih namanya? Gue lupa. Ya, itulah. Dan kita lihat vocab mentahnya dan nah, sebelum vocab mentahnya kan tadi total katanya masih segini ya. Nah, setelah dibersihin pakai stop word dan karakter yang nggak diinginkan, jadilah 99,2%, 99% lagi, 90 ribuan lah, 99.000, dan langsung habis itu setelah steaming makin turun. Nah, ini yang data clean yang bakal kita latih nanti. Gue lupa gue antara pakai yang ini atau yang ini nih, kalau saya buat latihnya. Karena kalau lu steaming malah nanti kehilangan makna aslinya. Itu jeleknya. Makanya gue kayaknya salah pakai ini sih, vocab bersih doang sama stop word. Nah, udah. Dan gue save ini data ke CSV, kelar untuk processing. Nah, untuk lanjutnya kemana nih? Nah, di sini kita melakukan vektorisasi. Apa itu vektorisasi? Jadi, kata-kata yang lu dapat tadi diubah jadi vektor, kayak bentuk list aja. Mungkin kalau yang nggak familiar sama vektor, itu, aduh capek tapi jelasin gue. Jadi vektor itu kayak apa ya? Kalau di list ini lu bisa dikasih isi datanya. Jadi setiap kata dipisah. Misalkan Jo, misalkan lu punya string Jo. Nah, terus punya string lagi. Koke koke. Nah, pokoknya gini dah. Koke koke lah. Ini namanya kalau di sini disebutnya vektor. Nanti bakal di vectorize. Nah, mungkin ini kan menggunakan ini nanti setiap apa ya? Setiap review bakal dilakukan vectorize, dihitung ininya, dimasukin karakter-karakter dalam list-list gitu. Oke, dan kita lihat vocab size-nya berapa, banyak kan? Ya, ini ada beberapa metode nih sih, di count count 1 to gram, TF, IDF. Nah, tinggal lu pilih nanti paling mana yang paling bagus. Gue tadi makanya count 1 of gram karena emang F1 makronya akurasi cukup gede. Gitu. Udah lu selesai processing dan berbagai macam lainnya, dan lu simpen pickle-nya ini, kita lanjut ke masuk ke tahap intinya, naive bias dan lock regression. Mana sih? Ini dia. Nah, naive bias sebenarnya mungkin gue bakal lebih jelasin gimana ya. Tar gue mikir dulu. Oke. Jadi naive bias itu naive bias ini secara konsep ya. Ini algoritma yang cocok buat klasifikasi untuk tentunya ya entah itu teks, entah dia untuk klasifikasi lain, tapi dia bekerja berdasarkan probabilitas. Jadi simpelnya sih model ini bakal menghitung peluang sebuah ulasan
masuk ke kelas positif atau negatif berdasarkan frekuensi kemunculan setiap kata-kata tadi yang kita udah vectorize tadi itu. Nah, dengan ya sesuai dengan namanya naif bias, naif, dia asumsinya naif banget dah pokoknya. Jadi setiap kata itu berdiri sendiri atau independen. Makanya kalau kita lihat di tugas 5 ini, mana sih? Dia bakal menganalisis log probability di mana ya? Ada nggak ya log probability? Kayak gue nggak nyatet sih di sini. Hmm, ya pokoknya gitu deh. Seharusnya dia menganalisis log probability apa log probabilitasnya untuk melihat kata-kata apa aja yang probabilitasnya paling kuat untuk mendefinisikan sebuah ini ulasan positif atau negatif begitu. Lah gua training ya standar lah ya. Ini lo bisa gua menggunakan buat optimasi juga grid search dan ya multi monomial NB. Nanti panjang lagi kejelasan takut durasi dan bentar lagi waktu gua. Bisa lihat dan kita lihat di sini 10 fitur kelas yang negatif kayak apa aja. Nah, dia berhasil tuh mengidentifikasi possibly worse, worst movie, total waste, acting horrible, worst acting bla 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 lah ya. Ya, dan lanjutnya juga fitur positifnya ini ya masuk akal kan sebenarnya. Cast excellent, was worth it. Ponyo gua nggak tahu nih apa ponyo. Nah, nanti dia bobotin nih. Ponyo bobotnya paling besar lagi. Oh ini nih lock probability-nya ini. Seharusnya sih ya. Apa bobotnya ya? Gue lupa deh. Nah, pokoknya gitu deh. Nah, Great Storytelling. Ini ponyo apa coba ya? Ya anyway gitulah. Dan kita langsung ke log regression. Nah, algoritma yang kedua nih yang gue gunain logistic regression berbeda dengan naive bias yang murni mengandalkan teori probabilitas. Sementara si logistic regression ini bekerja dengan menarik sebuah garis sama konsepnya kayak linear regression tapi nanti kalau persamaan coba gua mungkin jelasin nih coba linear regression. Nah, ini linear regression. Nanti fungsi yang ini nih y ini bakal dimasukin ke fungsi sigmoid. Sehingga hasilnya itu 0 atau 1. Makanya kan ini mirip kayak klasifikasi kan. Dan emang tujuannya buat klasifikasi. Ya, seperti itu sih. Nah, keunggulan utama dari si logistic regression ini sih, kita bisa lihat uh, bagian outputnya sih, karena ya 01. Dan model ini sangat interpretable atau mudah dijelaskan. Kita bisa lihat dari, coba kita lihat dari odds ratio-nya. Mana odds ratio kita? Nah, ini dia. Odds ratio-nya dan koefisien secara persis. Misal, kata excellent ya, mana yang nggak ada ya? Ah, ini excellent. Memiliki koefisien positif ya kan. Nah, yang sangat tinggi yang berarti kemunculan kata ini sangat mendorong ya prediksi model ke arah yang sentimen positif begitu. Lebih canggih daripada apa namanya? Naif bias. Dia masih naif soalnya. Ya begitu kita candanya. Dan ya ini kalau ini kode buat jelasin data lu gimana kalau imbalance karena tadi gue udah jelasin data gue balance jadi nggak usah repot-repot mikirin itu lihat kan kelas weightnya sama semua kan F1 makronya ya, emang balance kok nggak jadi nggak salah kok. Nah di sini kita T8 mulai namanya astagfirullahaladzim. Gue belum psikotes lagi bro. Yaudah gue cepetin deh. Gue harus psikotes nih anjir habis ini. Yaudah. Oke logistik. Apa sih gue jadi lupa. Pokoknya ini perhitungan ininya dah. Perhitungan evaluasinya. Jadi gue pakai model intinya sih gue pakai model LR base terus ininya apa lagi ya metrik-metriknya gue pakai threshold max F1 nanti gue jelasin kenapa gue pakai F1 tapi kayaknya ya untuk simple offset sekarang ini gue pakai ini and then udah sini doang sih jadi thresholdnya. Nah selanjutnya setelah gue buat berbagai macam analisa seperti di notebook ini gue langsung
kita deploy modelnya. Tadi karena kita udah ngelatih di apa namanya di logrek sama ini Naive Bayes, udah jadi model ya. Kita udah save juga bentuknya ke mana nih? Dalam pickle, kalau salah ini nih. Oh ya ini modelnya dan ini Naive Bayes nggak bisa dibaca. Gua lakukan namanya apa hosting ke Streamlit. Streamlit gua mana ya? Kenapa kan ada di ini gua ya? Gua bisa kenapa buka langsung di sini loh. Mana Streamlit gua? Panjang banget ya Allah. Mana sih? Nanti F1 bla bla bla. ROC-nya nilai segini lu bisa baca sendiri. Mana sih Streamlit gua? Ah, ini dia bingo. Jalan. Please, 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 please. Nah, lu bisa ambil lah kata-kata di sini. I'm a big bla 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 bla. Ini sentimen apa? Ini apa ya? Terbatas ya untuk cuma sentimen apa namanya? Sentimen review movie. Jadi lu nggak bisa review apa sentimen yang lain. Jadi ya udah. Nah, ini negatif. Bener nggak? Sesuai sama ini nggak? Ini sebenarnya data latnya sih tapi ya udah. Oh benar negatif. Berarti prediksi berhasil. Intinya gitu. Berarti dia berhasil memprediksi atau coba cari yang lain deh kali ya. Apa ya? Yang belum pernah dilihat gitu. Apa ya review movie. Tapi ada suatu saat dia gagal mendeteksi review movie tersebut gitu. Jadi nggak bagus lah. Mana sih ini? Ada nggak ya review movie? Ah ini pada bagus semua reviewnya. Yang jelek dong. Ya nggak. Aduh ada portraying BDSM lagi. Coba kita lihat. Classify. Nah ini dia gagal nih mendapatkan ininya. Ya mungkin emang perlu training ini sih lebih banyak lagi data dan ya scope-nya dilebarin lagi. Ini dan BTW gue juga melakukan apa ya nggak melakukan semacam UI design jadi ya udahlah ya begitu. Oke, gue udah melakukan deploy dan bla 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 dan ini bentuk data gue, lo bisa lihat sendiri. Gue ada requirement bla bla bla, nanti lo upload ke GitHub, and then lo jalanin ke Streamlit gampang. Nggak terlalu susah, nggak terlalu susah. Oke, mungkin sekian dari gue karena takut durasi dan gue masih ngerjain psikotes. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.